Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sama-sama kita baca doa belajar terlebih dahulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, abang kakak, Miss ingatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir ya, agar memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang Miss sampaikan. Nah, ayo kita mengamati. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita ingat kembali tentang unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, di sini ada P, yaitu titik pusat lingkaran. Kemudian ada R, yaitu panjang jari-jari lingkaran. Nah, ini dia panjang jari-jari lingkaran. Nah, kemudian ada B, yaitu panjang busur lingkaran. Nah, ini dia B ya, panjang busur lingkaran, sebuah garis lengkung pada lingkaran. Nah, kemudian ada TB, yaitu panjang tali busur lingkaran. Nah, ini dia adalah tali busur lingkaran. Kemudian A adalah panjang apotema lingkaran ya. Nah, apotema itu adalah garis terpendek yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat lingkaran. Kemudian ada D, yaitu panjang diameter lingkaran. Nah, ini dia diameter lingkaran. Ingat, diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya, atau garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian sama besar dan melewati titik pusat pada lingkaran. Oke, nah kita akan melakukan pengamatan. Nah, pada pengamatan 1, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Nah, jadi abang kakak untuk menggambar lingkaran ya, memudahkan kamu dalam menggambar lingkaran itu dengan menggunakan jangka. Nah, di sini diketahui bahwasanya jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, di sini ini ya, jari-jari 1 dan ini jari-jari yang kedua ya. Jadi sama. Nah, 7 cm. Nah, kemudian Benny mengukur keliling lingkaran, hasilnya 44 cm. Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. K adalah panjang keliling lingkaran dan D adalah panjang diameter lingkaran. Nah, perbandingan antara keliling dengan diameter adalah K per D sama dengan 44 per 14 atau 44 banding 14 sama dengan 22 per 7. Nah, 14 ini diperoleh dari ya, diameter itu adalah ya, D sama dengan 2 kali jari-jari, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, inilah dia ya, diameter lingkarannya 14. Nah, K panjang keliling lingkaran, D panjang diameter lingkaran, R adalah 7, maka D-nya sama dengan 2 kali R, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, itulah hasil perbandingan daripada K per D tadi, yaitu 22 per 7. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, pada pengamatan kedua, di sini Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka ya, di kertas karton juga dengan jari-jari 5 cm. Nah, ini jari-jarinya ya, 5 cm. Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran, hasilnya 15,7. Nah, bang kakak di sini bukan 15,7 ya nak ya, tetapi 31,4 ya. Benny membandingkan antara keliling dengan diameter. Nah, ini ya. Jadi kita cari dulu diameternya. K per D, yaitu tadi kan diketahui kelilingnya adalah 31,4 ya. 31,4. Kemudian diameter, nah diameter itu 2 kali jari-jari, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, di sini 31,4 dibanding 10, hasilnya sama dengan 3,4
14. Nah, ya ingat K adalah panjang keliling lingkaran, kemudian D panjang diameter lingkaran, dan R-nya diketahui di sini adalah 5 cm, maka diameternya adalah 2 kali jari-jari, ya 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya dari pengamatan 1 adalah 22/7. Nah, hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran yang kita ketahui tadi adalah, ya, kelilingnya 44 dan diameternya adalah 14, ya. Tulis di sini. Nah, 44 dibanding 14, ya. Nah, kemudian hasil pengamatan kedua yaitu 3,4, hasil tersebut 3,14, ya. Hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Nah, tadi di mana, ya, kelilingnya 31,4 dan diameternya adalah 10, maka hasil perbandingannya yaitu 3,14. Nah, berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai K per D atau keliling dibanding diameter disebut konstanta atau pi. Nah, ini dibaca dengan pi, ya, ingat ya nak, ya. Jadi nilai pendekatan untuk pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, di sini dia, ya, nilai pi itu adalah 22/7, ya, sama dengan 3,14. Nah, abang kakak, Miss ingatkan kembali. Nah, pi 22/7 itu kita gunakan apabila diameter atau jari-jari lingkaran itu merupakan bilangan kelipatan 7 atau bilangan yang dapat habis dibagi dengan 7. Nah, sedangkan pi 3,14, nah itu kita gunakan untuk jari-jari atau diameter yang bukan bilangan kelipatan 7. Nah, di sini sekarang kita akan mencari panjang keliling lingkaran. Nah, bagaimana mencari keliling lingkaran? Nah, ingat rumus untuk mencari keliling lingkaran yaitu K sama dengan pi dikali D atau K sama dengan pi dikali D, ya, pi D, ya. Nah, ini apabila yang diketahui adalah diameternya. Nah, pada materi sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa diameter besarnya sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi ingat D sama dengan 2R, ya. Nah, dengan demikian K sama dengan pi dikali D atau, ya, K sama dengan pi dikali 2R atau K sama dengan 2 pi R. Jadi ingat apabila yang diketahui diameter maka kita menggunakan rumus yang K sama dengan pi dikali D. Sedangkan yang apabila yang diketahui adalah jari-jarinya maka yang kita gunakan adalah K sama dengan 2 pi R. Ya, abang kakak diingat, ya. Oke, nah di sini ada sejarah nilai pi. Jadi ada beberapa cerita sejarah penemuan nilai pi yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, silahkan abang kakak baca, ya, tentang sejarah penemuan nilai pi tersebut. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah gambar lingkaran yang mempunyai jari-jari 14 cm. Nah, di sini diketahui bahwa jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, berapakah keliling lingkaran tersebut? Ya, di sini R sama dengan 14 cm. Maka karena diketahui di sini jari-jarinya, kita menggunakan rumus K sama dengan 2 pi R. Nah, K sama dengan 2 dikali 22/7 kali 14. Nah, ingat di sini karena jari-jarinya 14, ya, bilangan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Ya, jadi K-nya sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah, K sama dengan 2 dikali 22 dikali 2. Nah, 2 di sini yaitu, ya, hasil dari ini, ya,
angka 7 dengan angka 14 ini. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 7, maka di sini 1. Nah, di sini adalah 2 ya hasilnya. Ya, 7 dibagi 7 1, habis 14 dibagi 7 adalah 2. Maka K sama dengan 2 dikali 22 dikali 2. Nah, hasilnya adalah kelilingnya sama dengan 88. Jadi, keliling lingkarannya adalah 88 cm. Nah, kemudian pada contoh berikutnya, nah cara mengukur garis pada tutup makanan dayu. Nah, di sini ada gambar ya tutup makanan dayu. Nah, dayu mendapatkan panjang garisnya adalah 15 cm. Berapa cm panjang pita yang dibutuhkan dayu yang tepat? Nah, di sini diketahui ya panjang garis tutup makanannya itu 15 cm. Nah, di sini 15 cm itu adalah diameter. Jadi D sama dengan 15 cm ya. Nah, rumus keliling lingkarannya adalah K sama dengan PD. Karena yang diketahui adalah diameter, maka kita menggunakan rumus keliling sama dengan Pi dikali D. Nah, kemudian kita masukkan nilai Pi-nya yaitu 3,14. Ya, ingat 3 karena diameternya adalah 15 bukan bilangan kelipatan 7 dan diameternya ini adalah 15, maka kita peroleh K sama dengan 3,14 dikali 15, K sama dengan 47,1. Jadi panjang pita yang dibutuhkan dayu adalah 47,1 cm. Nah, Abang Kakak bisa bedakan ya pada contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Kalau pada soal yang pertama kita menggunakan rumus 2πr karena yang diketahui adalah jari-jari. Sedangkan pada contoh yang kedua kita menggunakan rumus K dikali sama dengan PD karena yang diketahui adalah diameternya ya. Oke, bisa dipahami ya Abang Kakak ya. Nah, sekarang tugas untuk Abang Kakak di rumah ya, perhatikan pada gambar lingkaran berikut ini. Nah, di sini ada lingkaran A dan lingkaran B. Nah, diketahui ini lingkaran A R-nya sama dengan 35 cm. Dan di lingkaran yang kedua R sama dengan 25 cm. Nah, ingat ya Abang Kakak ya, Pi yang digunakan tadi kalau 22/7 itu untuk yang jari-jarinya merupakan bilangan kelipatan 7 atau bisa habis dibagi dengan 7 ya. Nah, kemudian untuk Pi 3,14 itu untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Jadi dikerjakan di buku tulisnya ya, kemudian kirim melalui WA Miss Carmila ya Abang Kakak. Nah, oke, Abang Kakak, demikian saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan Abang Kakak semuanya dapat memahaminya dan dikerjakan tugasnya kirim melalui WA Miss Carmila. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.